Oke, kita mau bahas sesuatu yang mungkin banget bakal kepikiran sama Anda bertahun-tahun lagi dari sekarang, yaitu sebuah penyesalan diam-diam karena melewatkan satu kesempatan. Ini bukan soal nakut-nakutin ya, tapi soal gimana kita bisa melihat ke depan dengan lebih jernih. Biasanya kan, penyesalan itu berisik. Ya kan? Kita kepikiran kata-kata yang salah atau peluang kerja yang dilepasin gitu aja. Tapi, penyesalan yang satu ini, wah, ini beda. Dia datangnya sunyi senyap. Bener-bener tanpa suara. Nggak akan ada drama besar, cuma momen hening itu aja. Waktu Anda ngelihat saldo di masa depan, terus ada bisikan kecil di dalam hati. Duh, coba dulu gue kumpulin lebih banyak. Sebuah kesadaran yang datangnya telat dan nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, pertanyaannya, kok bisa kita sampai ke penyesalan itu? Semuanya berawal dari sini nih, gimana sesuatu yang kelihatannya murah hari ini bisa jadi warisan generasi di masa depan. Yuk kita coba bedah nilai sesungguhnya dari satu Satoshi, unit terkecil Bitcoin, dan kenapa kita sering banget salah menilainya. 1 juta sats, kedengerannya gede banget kan? Kayak wow, sebuah pencapaian gitu. Tapi, mari kita lihat apa artinya angka ini di dunia nyata, hari ini. Dan inilah faktanya. 1 juta sats itu ya cuma 0,01 Bitcoin. Tiba-tiba angka yang tadinya kesannya wah banget, jadi kelihatan kecil ya kan? Hampir nggak berarti malah. Dan ini bagian yang paling penting. Buat ngumpulin segitu hari ini, biayanya tuh lebih murah dari, yah, sekedar ngopi-ngopi cantik di kafe atau sekali nonton bioskop. Sebuah pengeluaran kecil yang gampang kita lupain, tapi bisa ditukar dengan aset yang punya potensi mengubah masa depan finansial Anda. Fenomena kayak gini itu bukan yang pertama kali terjadi loh. Coba deh ingat-ingat, aset-aset raksasa sekarang, pikirin deh saham Amazon, Apple, bahkan Bitcoin itu sendiri pas awal-awal. Dulu semuanya dianggap murah, malah sering diremehin. Sekarang banyak banget yang pengen bisa putar waktu. Nah, Sats bisa jadi adalah kesempatan itu sekarang. Oke, tapi kenapa sih nilai sets ini punya potensi buat naik? Jawabannya tuh ada di perbedaan yang sangat mendasar antara dua sistem keuangan. Di satu sisi, kita punya uang fiat yang nilainya terus-terusan menyusut. Di sisi lain, ada Bitcoin. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Uang fiat, kayak rupiah atau dolar, itu didesain buat bisa dicetak terus-terusan. Makanya nilainya turun, daya belinya melemah. Dan semuanya dikontrol sama institusi. Bitcoin, wah kebalikannya, dia didesain untuk jadi langka. Suplainya terbatas, jadi potensinya justru makin kuat seiring waktu. Dan yang paling penting, Anda yang pegang kendali penuh. Karena itulah, ngumpulin sats itu lebih dari sekedar investasi. Ini itu sebuah pernyataan sikap. Anda seolah-olah bilang, gue lihat permainannya dan gue milih buat nggak ikutan lagi. Anda secara sadar memilih keluar dari sistem yang terus-terusan ngerusakin nilai tabungan Anda. Terus gimana caranya bikin pernyataan kediam-diam ini? Gimana caranya kita mulai punya aset yang beneran jadi milik kita yang nggak bisa diambil alih? Ternyata caranya tuh jauh lebih simpel dari yang kita bayangin kok. Jalannya nggak usah dibikin ribet. Cukup 3 langkah simpel ini aja. 1, mulai dari yang kecil. Nggak usah muluk-muluk, beberapa ribu rupiah juga udah oke. 2, lakuin secara rutin, biar jadi kebiasaan. Dan 3, ini yang paling krusial. Mulailah sekarang. Jangan nunggu sampai Anda merasa kepepet atau terpaksa. Ini soal membangun benteng finansial kita, bata demi bata. Nah, bayangin deh kalau semua orang mulai ngelakuin ini. Bakal kayak apa dunia di masa depan? Inilah bagian akhirnya. Cara kita pamer atau nunjukin status kekayaan itu bakal berubah total. Ini soal definisi baru dari kata kaya. Simbol status tuh lagi bergeser teman-teman. Dulu, orang pamer mobil mewah atau jam tangan mahal yang seringnya cuma nyicil, flexing yang baru, jauh lebih elegan, tapi lebih kuat. Apa itu? Punya cold wallet, punya aset yang nggak bisa disita sama siapapun. Ini bukan lagi soal pamer utang, tapi soal pamer kedaulatan finansial. Pada akhirnya, semua obrolan kita ini akan kembali ke satu pertanyaan yang sangat personal. Ini bukan soal teknikal investasi, tapi sebuah pilihan yang Anda buat untuk diri Anda sendiri di masa depan. Pertanyaannya cuma ini, di masa depan nanti Anda mau nyesel yang mana? Nyesel karena nabung terlalu banyak, atau nyesel karena nggak nabung sama sekali? Jawabannya ada di tangan Anda sekarang.